Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Samartono, mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari miniskripsi eh, dengan metode penelitian kualitatif yang berjudul Analisis Penggunaan Smartphone dalam Interaksi Sosial Anak pada Siswa Kelas 5 SDN Kebonjeruk 02 Pagi. Di sini terdapat kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya bisa membuat miniskripsi ini yang berjudul Analisis Penggunaan Smartphone dalam Interaksi Sosial Anak pada Siswa Kelas 5 SDN Kebonjeruk 02 Pagi. Diharapkan miniskripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa miniskripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat menerima kritik dan saran dalam semua pihak yang dapat membangun untuk miniskripsi demi kesempurnaan miniskripsi saya. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berperan dalam menyusun miniskripsi ini dari awal sampai akhir. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lanjut ke bab 1, yaitu ada pendahuluan. 1.1. Latar belakang. Teknologi kini sangat berkembang dengan pesat. Bahkan saat ini manusia dipermudahkan dengan adanya kecanggihan-kecanggihan teknologi saat ini, khususnya pada alat komunikasi yaitu smartphone. Dalam satu benda itu saja kita dapat melakukan banyak hal, berkomunikasi, mencari informasi terkini, juga dapat mengisi waktu luang dengan bermain game. Smartphone pun dapat digunakan oleh kalangan usia dari dewasa hingga anak-anak. Penggunaan smartphone pada orang dewasa hingga anak-anak sangatlah intens. Kecenderungan untuk menggunakan gadget secara berlebihan dan tidak tepat waktu membuat seseorang acuh tak acuh terhadap orang-orang di sekitarnya, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ketidakpedulian seseorang terhadap keadaan ini, keadaan di sekitarnya dapat menyebabkan seseorang menghindari bahkan mengasingkan diri di lingkungannya menurut Novitasari dan Khotimah. Memang pada zaman ini smartphone sangat mudah dijumpai. Harga yang murah dengan kualitas yang bisa dibilang cukup memadai membuat kalangan maupun manapun dapat membeli smartphone. Terlebih sekarang orang tua banyak mengandalkan smartphone agar anak mereka mau melakukan sesuatu seperti makan atau larangan bermain keluar rumah. Jika para orang tua terus-menerus memberi anak-anak smartphone seperti mainan, dikhawatirkan dapat mempengaruhi pembelajaran bahasa mereka. Bukan hanya pengaruh bahasa, yang lebih mengganggu adalah terganggunya perkembangan emosi anak. Mereka menjadi individu yang tidak sabar dan mudah tersinggung serta kesulitan mengendalikan emosinya bahkan ketika mereka tidak mengatur emosinya. 1.2 yaitu fokus penelitian. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di SDN Kebanjarak 02 Pagi, tepatnya di kelas 5A dan 5B, beberapa dari mereka memilih untuk bermain smartphone-nya dibandingkan bermain dengan teman-teman sekelasnya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menganalisis penggunaan smartphone di kehidupan sosial anak. Tujuan penelitian, berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah bagaimana berjalannya kehidupan sosial anak setelah adanya smartphone di kehidupan mereka. 1.4 yaitu manfaat penelitian, manfaat manfaat penelitian akademis. Diharapkan penelitian ini menjadi media referensi dalam penelitian bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan konsep dan landasan penelitian yang sama. Selanjutnya ada manfaat penelitian praktis, yaitu manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai referensi dan media tukar pikiran bagi para praktisi, khususnya praktisi ilmu komunikasi. Selanjutnya ada di bab 2, landasan teori. 2.1 yaitu konsep pengertian dari smartphone. Menurut Bechelli, smartphone adalah telepon biasa dengan akses internet menyediakan fungsi personal digital assistant atau PDA seperti fungsi kalender, perencana, buku alamat, kalkulator, dan catatan. Menurut David Wood, MP Executive Chairman PT
OS, smartphone bisa dibedakan berdasarkan telepon seluler, biasa dengan dua cara mendasar, cara pembuatannya dan apa yang dapat dilakukannya. Makna lain memberi penekanan perbedaan antara kedua faktor tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa smartphone merupakan alat komunikasi yang ampuh mereka miliki kemampuan untuk melakukan lebih dari sekadar berkomunikasi, seperti telepon dan SMS. Jika diterjemah ke bahasa Indonesia, smartphone adalah telepon cerdas. Disebut smartphone karena smartphone memiliki kemampuan untuk merasakan komputer. Perangkat keras dan perangkat lunak smartphone hampir sama dengan komputer. Di dalam smartphone terdapat prosesor, RAM, memori internal, dan eksternal, menggunakan sistem operasi, dan dapat dipasang dengan berbagai cara aplikasi. Dengan kata lain, smartphone adalah komputer kecil yang memiliki kemampuan berkomunikasi seperti handphone pada umumnya. Selanjutnya ada pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat. Sejauh ini, kehidupan sosial dapat diekspresikan dalam berbagai jenis interaksi, misalnya bersalaman, menyapa, berbicara dengan orang lain, hingga perdebatan yang terjadi di sekolah merupakan contoh interaksi sosial. Dalam peristiwa semacam ini, kita menyaksikan suatu bentuk kehidupan publik. Walgito berpendapat bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan individu dengan individu lainnya. Individu dapat mempengaruhi individu tersebut yang lain atau sebaliknya, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Percakapan ini adalah antara individu dan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Adapun menurut Chaplin, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara dua sistem sebagai peristiwa yang terjadi pada sistem tunggal akan mempengaruhi peristiwa di sistem lain. Interaksi merupakan ikatan sosial antara individu sedemikian rupa sehingga orang-orang yang bersangkutan dapat saling mempengaruhi lagi. Manusia mulai berinteraksi sejak lahir di dunia. Proses interaksi dimulai meskipun terbatas pada hubungan bayi dengan ibunya, interaksi sosial erat kaitannya dengan kecenderungan manusia untuk selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berintegrasi dengan lingkungan sosialnya. Interaksi dapat terjadi ketika satu orang bertindak terhadap orang lain dan kemudian menerima tanggapan sebagai balasannya. Interaksi dapat terjadi ketika seorang individu melakukan tindakan terhadap orang lain dan kemudian menerima tanggapan sebagai tanggapan. Jika salah satu pihak melakukan tindakan dan pihak lain tidak bereaksi, maka interaksi tidak akan terjadi. Misalnya, seseorang berbicara dengan patung atau gambar tidak akan menimbulkan reaksi apapun. Oleh karena itu, interaksi dapat terjadi jika kedua belah pihak terhubung dan melakukan tindakan timbal balik atau dikenal dengan istilah aksi reaksi. Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang mempengaruhi, mengubah, atau meningkatkan perilaku yang terjadi antara orang dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Interaksi sosial pada umumnya dapat dipengaruhi oleh kematangan identitas seseorang, terutama dalam hal keyakinan individu positif atau negatif terhadap dirinya, sehingga sebagian orang menjadi pemalu atau sebaliknya dan akibatnya terhadap masalah hubungan sosial. Menurut Gerungan, faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial meliputi faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. 1. Faktor imitasi. Imitasi adalah keinginan untuk meniru orang lain, baik dari segi sikap, penampilan, maupun gaya hidup. Imitasi dapat menyebabkan hal-hal positif atau negatif. Imitasi yang baik mendorong seseorang untuk mematuhi aturan dan standar yang berlaku. Sedangkan imitasi negatif mengakibatkan penyimpangan dan menghambat pengembangan daya kreatif seseorang. Proses imitasi ini harus dikesampingkan baik dari segi moral maupun yuridis. Yang kedua, ada faktor sugesti. Yang dimaksud di sini adalah pengaruh psikologis baik yang datang dari orang lain dan diterima secara umum tanpa kritik. Yang ketiga, ada faktor identifikasi. Pengakuan adalah stimulus yang serupa atau sama yang lain, seperti
yang dikatakan oleh identifikasi norma, sikap, cita-cita, atau usaha seseorang untuk menerapkannya pedoman perilaku orang dalam situasi yang berbeda orang lain dalam hidupnya. Periode perkembangan di mana seseorang paling banyak masa remaja adalah periode identifikasi yang cukup besar dengan orang lain. Saat itu, seseorang sedang mencari tempat identitas di antara orang-orang dianggap dirinya ideal di masyarakat. Yang keempat ada faktor simpati. Empati atau simpati adalah perasaan tertarik kepada orang lain berdasarkan perasaan atau emosi. Selain keinginan untuk menarik orang lain, individu juga memiliki kecenderungan untuk menolak orang lain. Sering disebut dendam, jadi titik simpati itu positif ketika dendam itu negatif. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi jika tidak memenuhi dua syarat, yaitu ada kontak sosial. Latin concum artinya bersama, dan tenggo artinya menyentuh. Jadi, arti harfiahnya adalah secara fisik, kontak baru terjadi ketika hubungan fisik terjadi dan tidak diperlukan sebagai gejala sosial, berarti hubungan fisik karena seseorang bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa menyentuh mereka. Yang kedua, ada komunikasi. Makna terpenting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan interpretasi dan perilaku orang lain, atau dalam bentuk ucapan, gerakan, tubuh, atau sikap. Perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut, kemudian orang yang bersangkutan bereaksi perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain. 2.1.5 Proses interaksi sosial. Interaksi adalah hal yang paling unik yang muncul di diri manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang nyata, interaksi tidak dapat dipisahkan. Interaksi manusia karena berbagai mendasar acara sosial yang lebih luas. Apa yang terjadi di masyarakat itu pada dasarnya berasal dari interaksi individu dengan individu berbeda. Bisa dikatakan semua orang di masyarakat itu adalah sumber dan pusat dari efek psikologis yang terjadi di kehidupan orang lain, kata Mahmudah. Menurut Ahmadi dalam Mahmudah 2010, ada dua jenis interaksi dalam kategori umum seperti pertama, interaksi antar objek. Interaksi ini statis, menanggapi tindakan kita, bukan kita dan muncul dari satu pihak, yaitu karyawan. Itu dan kedua, interaksi antara orang dan orang. Bentuk interaksi ini bersifat dinamis, memberikan tanggapan terhadap orang lain dan proses psikologis yang terjadi pada semua pihak. Selanjutnya ada review literatur. Adapun sejumlah penelitian yang berkaitan dengan variabel yang digunakan oleh peneliti, yaitu pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Teguh Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2022 tentang penggunaan gadget terhadap perilaku sosial anak atau studi kasus pada SDN 2 Tangkil Sukabumi. Diketahui bahwa siswa dari SDN 2 Tangkil, tepatnya pada siswa kelas 5, rata-rata memiliki intensitas penggunaan gadget mencapai 3 jam setiap harinya, dan dari penggunaan gadget tersebut menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan gadget ialah mencari informasi di internet, meninggalkan kreativitas melalui video-video di YouTube, sedangkan untuk dampak negatif diantaranya mengganggu kesehatan mata, jam tidur berkurang, dan jam belajar anak berkurang. Sedangkan dengan perilaku sosial mereka, peneliti menyatakan bahwa mereka masih bisa dikatakan berperilaku baik karena masih mempunyai sifat tolong-menolong dan gotong royong. Yang kedua, ada penelitian dari Yohana R.U. Sianturi diteliti pada tahun 2021 tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial anak siswa sekolah dasar. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengaruh gadget terhadap interaksi sosial di kalangan anak sekolah dasar ternyata bersifat negatif. Siswa sekolah dasar sering berinteraksi dengan gadget seperti halnya dengan dunia maya, yang mempengaruhi pemikiran anak tentang sesuatu yang asing. Gadget juga tampak efektif dalam mempengaruhi interaksi sosial anak dengan lingkungan terdekatnya. Mereka juga akan merasa tersaing dari lingkungan karena kurangnya interaksi sosial. Selain itu, anak juga kurang peka dan umumnya tidak peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, ada penelitian dari Isnaini Aldina NR dan kawan-kawan pada tahun 2020 tentang hubungan penggunaan gawai dengan hiperaktivitas dan interaksi sosial pada anak usia sekolah di SD Negeri 2 Kalibagor.
Penelitian tersebut menghasilkan adanya interaksi dengan penggunaan gadget dan interaksi sosial pada anak sekolah di SD Negeri 2 Kalibagor adalah karakter. Itu menunjukkan hasil penelitian dengan presentasi penggunaan perangkat yang tidak sesuai dan interaksi sosial buruk. 70,3%, sementara itu penggunaan gadget negatif dengan interaksi sosial yang baik, yaitu 29,7%. Bisa dilihat kalau penggunaan gadget di sini yaitu bertujuan dengan interaksi sosial yang buruk atau bisa dibilang kurang baik. Yang keempat, ada penelitian yang dilakukan oleh Munisa pada tahun 2020 tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap interaksi sosial anak usia dini di TK Pancabudi Medan. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan gadget dan interaksi sosial anak usia dini di TK Pancabudi Medan yaitu ereksi sama dengan 0,57, 0,97, terus P sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,010. Dengan kata lain, semakin banyak penggunaan gadget, maka interaksi sosial TK Pancabudi Medan semakin tinggi. Dari hasil penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah dinyatakan disetujui. Pengguna gadget dengan interaksi sosial adalah sebesar 59,7%. Ini berarti masih terdapat 40,3% dari faktor-faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi interaksi sosial. Yang kelima, ada penelitian dari Ignacia Yunita S. yang diteliti pada tahun 2018 tentang hubungan durasi penggunaan gadget dengan interaksi sosial anak prasekolah di Kelurahan Terban Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Kusuman II. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,025 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan proporsi interaksi sosial antara anak yang jarang menggunakan gadget dengan anak yang sering menggunakan gadget atau ada hubungan yang signifikan antara durasi penggunaan gadget dan interaksi sosial. Dari hasil analisis juga diperoleh nilai OR sama dengan 4,469 yang artinya anak yang jarang menggunakan gadget berpeluang 4,469 kali untuk melakukan interaksi sosial yang baik. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Nur Herlinda A. dan Rini Ernawati tentang hubungan penggunaan gadget dengan interaksi sosial anak usia sekolah dasar di SD Muhammadiyah 5 Samarinda. Dari hasil penelitian tersebut terungkap bahwa pengguna gadget dan interaksi sosial anak usia dasar di SD Muhammadiyah 5 Samarinda tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut. Hal ini terlihat dari p-value 0,321 atau sama dengan P populasi lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, penelitian ini artinya lebih besar dari 0,05, yaitu kesimpulannya HA. Berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Siti Fadlilah dan Paulinus Deni Krisnanto pada tahun 2019 tentang analisis penggunaan gadget dan interaksi sosial anak usia prasekolah di Taman Kanak-kanak Yogyakarta. Penelitian yang menunjukkan bahwa adanya hubungan perbedaan besar antara usia anak-anak, pendidikan orang tua, dan tanggung jawab orang tua, serta penggunaan gadget di antara anak-anak yang terdaftar di TK PKK Maguwoharjo, Yogyakarta. Setelah masa anak-anak, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penggunaan aplikasi juga memiliki hubungan yang signifikan. Yang kedelapan, ada penelitian yang dilakukan oleh Mindy Maria dan kawan-kawan pada tahun 2021 tentang analisis penggunaan gawai terhadap interaksi sosial anak sekolah dasar negeri Kota Singkawang. Menunjukkan hasil penggunaan gadget untuk interaksi siswa sekolah dasar negeri 91 Kota Singkawang berpengaruh pada interaksi sosial antar siswa masih kurang santun dalam berbicara dan perilaku. Siswa acuh tak acuh terhadap proses pengajaran di kelas. Siswa menjadi malas pengajaran, siswa kurang berinteraksi dengan mereka
teman-temannya. Para siswa lebih banyak bermain game daripada belajar, dan siswa menjadi pemalu. Persentase penggunaan perangkat tentang interaksi sosial siswa Sekolah Dasar Negeri 91 Kota Singkawang pada pengamatan pertama diperoleh nilai 75%, presentase pengamatan kedua diperoleh 93,5%, dan presentase observasi mendapat nilai 100%. Yang kesembilan, ada penelitian yang dilakukan oleh Dinding Syahyudin pada tahun 2019 tentang pengaruh gadget terhadap pola interaksi sosial dan komunikasi. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget bagi siswa sekolah memberikan beberapa manfaat untuk interaksi sosial mereka, diantaranya pertukaran informasi, namun juga ada dampak negatif dari penggunaan gadget ini, yaitu munculnya rasa malas dan turunnya konsentrasi belajar saat mereka belajar. Yang terakhir, ada penelitian yang dilakukan oleh Putri Hana Febriana pada tahun 2017 tentang analisis penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial anak pada anak usia dini, yang berkesimpulan bahwa penggunaan gadget pada anak usia dini berdampak negatif. Anak usia dini sering berinteraksi dengan gadget dan juga dunia maya, mempengaruhi daya pikir anak sesuatu yang lebih dari itu. Gadget juga terbukti efektif untuk mempengaruhi interaksi sosial anak di lingkungan terdekatnya. Terlebih lagi, anak akan terasa asing karena kurangnya lingkungan interaksi sosial. Selain anak-anak juga kurang sensitif, bahkan cenderung tidak peduli ke lingkungan. Yaitu selanjutnya ada tabel penelitian terdahulu. Dari judul penggunaan gadget terhadap perilaku sosial anak, studi kasus pada SDN 2 Tangkil Sukabumi, yang diteliti oleh Teguh Prasetyo, Puteri Maharani, Via Damayanti pada tahun 2022, memiliki perbedaan teknik wawancara. Yang kedua, ada pengaruh penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial anak siswa sekolah dasar yang diteliti oleh Yohana R. Usianturi pada tahun 2021, memiliki perbedaan teknik wawancara. Yang ketiga, ada hubungan penggunaan gawai dengan hiperaktivitas dan interaksi sosial pada anak usia sekolah di SD Negeri 2 Kalibagor, yang diteliti oleh Isnayani Aldina, Novita Rahma, Ragil Setia Budi, pada tahun 2020 dengan perbedaan teknik wawancara. Yang keempat, ada pengaruh penggunaan gadget terhadap interaksi sosial anak usia dini di TK Panca Budi Medan, yang diteliti oleh Munisa pada tahun 2020. Perbedaannya adalah dari teknik wawancaranya. Yang kelima, ada hubungan durasi penggunaan gadget dengan interaksi sosial anak prasekolah di Kelurahan Terban Wilayah Kerja Puskesmas Gondok Kusuman 2. Diteliti oleh Ignacia Yesari pada tahun 2018 dengan perbedaan teknik wawancara. Yang keenam, ada hubungan penggunaan gadget dengan interaksi sosial anak usia sekolah dasar di SD Muhammadiyah 5 Samarinda. Diteliti oleh Nur Helinda Alawiyah pada tahun 2021 yang dengan perbedaan teknik wawancara. Yang ketujuh, ada analisis penggunaan gadget dan interaksi sosial anak usia prasekolah di Taman Kanak-Kanak Jakarta. Diteliti oleh Siti Fadlila, dan Paulinus Deni Krisnanto pada tahun 2019 dengan perbedaan teknik wawancara. Yang kedelapan, ada penggunaan gawai terhadap interaksi sosial anak sekolah dasar negeri Kota Singkawang yang diteliti oleh Mindy Maria Domitilia, Fajar Wulandari, dan Dina Anika Maharayani di tahun 2021 dengan perbedaan teknik wawancara. Yang kesembilan, ada penggunaan gadget terhadap pola interaksi sosial dan komunikasi yang diteliti oleh Dinding Syahyudin pada tahun 2019 dengan perbedaan teknik wawancara. Yang terakhir, ada analisis penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial pada anak usia dini yang diteliti oleh Putri Hana Febriana pada tahun 2017. Perbedaan yang dimiliki yaitu teknik wawancara. Selanjutnya ada variabel. Tidak dapat disangkal, gadget sangat mempengaruhi kehidupan manusia, orang dewasa, dan anak-anak. Smartphone, notebook, tablet, dan lainnya. Berbagai bentuk gadget dalam kehidupan sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seperti menjadi barang mewah untuk zamannya sekarang, karena
Beberapa anak difasilitasi oleh orang tuanya sendiri agar orang tua lebih fleksibel melakukan aktivitas tanpa perlu menemani anak bermain. Anak-anak tentu sangat senang jika mendapatkannya, tapi tanpa menyadari, hal semacam ini sangat mempengaruhi keterampilan interaksi sosial pada anak-anak. Kurangnya pemahaman orang tua tentang penggunaan gadget oleh anak dapat mempengaruhi interaksi sosial anak dengan teman sebaya dan lingkungan. Kecepatan, durasi, dan frekuensi penggunaan gadget, jika penggunanya tidak tepat, itu mempengaruhi nilai-nilai moral anak dan meningkatkan interaksi sosial normal dan seimbang. Apabila anak mengembangkan hubungan sosial yang baik antara anak dan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian, yaitu ada paradigma penelitian. Paradigma adalah perspektif untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Perspektif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir kebalikan dari ide yang menekankan observasi dan objektivitas dalam menemukan realitas atau ilmu pengetahuan. Menurut Littlejohn, konstruktivisme percaya bahwa orang yang menciptakan pengetahuan dapat melangkah lebih jauh secara pragmatis dunia. Fenomena yang dapat dipahami dengan cara yang berbeda dan sempurna, dan pengetahuan itu adalah apa yang dihasilkan dari seseorang di dunia. Dan dalam tanda kutip, mereka bukan apa-apa sampai saya menyebutkannya. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan grounded theory atau menurut Caswell mengungkapkan grounded theory adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh atau memverifikasi teori. Rencana penelitian yang tidak ada dari suatu proses atau perilaku atau hubungan. Selain itu, dalam penelitian berdasarkan konsep, peneliti mengembangkan deskriptif atau pendapat komprehensif tentang proses, perilaku, atau hubungan yang dibuat dari pemikiran atau pendapat sejumlah besar partisipan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Creswell, menyatakan bahwa studi kasus adalah studi berbasis objek yang diartikan sebagai perkara yang dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan mendalam menggunakan sumber data yang berbeda. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan fokus pada kedalaman konsep yang diteliti secara empiris. Penelitian kualitatif ini melibatkan pengumpulan data yang umumnya tersedia bagi peneliti menemukan data deskriptif dan dokumentasi yang diperoleh dari kegiatan pemantauan. Data diperoleh catatan observasi, catatan wawancara, catatan lapangan, foto, dan informasi pendukung lainnya. Tujuan penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk memungkinkan peneliti mendemonstrasikan dampak penggunaan smartphone dalam interaksi sosial anak. Berikutnya ada teknik penarikan informan. Metode pengumpulan informan yang digunakan dalam peneliti ini adalah purposive sampling. Purposive sampling cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara menyeluruh dan dapat menjadi sumber data terpercaya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikutnya ada metode analisis data. Peneliti menggunakan analisis model Spradley. Analisis model Spradley adalah analisis terhadap data yang dilakukan pada saat pengumpulan data terjadi dan setelah selesainya pengumpulan data dalam satu periode tertentu. Ketika wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap tanggapan yang diwawancarai. Jika hasil wawancara kurang memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lain. Analisis mengumpulkan sejumlah besar data yang nantinya akan diklasifikasikan menjadi berbagai macam klister. Analisis ini memiliki 3 tahapan, analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponen. Oleh karena itu, metode penelitian melibatkan kegiatan pembelajaran tentang dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara berbeda. Analisis Spradley ini dipilih karena studi ini menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan dianalisis. Dengan begitu, akan menjadi salah satu referensi pengumpulan data untuk hasil akhir penelitian ini.
Data yang dihasilkan mungkin melebihi apa yang dijelaskan Spradley, tapi kita mengikuti aliran teori. Dengan pemikiran tersebut, penelitian ini memasukkan teori Spradley ke dalam data terhadap setiap langkah, proses, dan hasil yang diinginkan. Yang terakhir ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini adalah informan yang segan untuk diwawancari, dan kelemahan penelitian ini adalah tidak ada teori yang bisa memperkuat penelitian ini. Sekian hasil dari presentasi mini skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.